Nah, saya ingin katakan bahwa gila kalau negara ini itu memastikan ketersediaan dan surplus pangan strategis itu dari importasi. Karena ini adalah solusi jangka pendek dan tambal sulam. Pak Menteri coba yakinkan menteri-menteri yang suka dagang itu. Ya, yakinkan Menteri Perdagangan, yakinkan Menteri BUMN dan lain-lain sebagainya, meningkatkan produksi dalam negeri soal daging, Pak, bukan membeli lahan pertanian di Belgia, tapi bagaimana memanfaatkan kandang-kandang sapi di Sumbawa, di Sumbawa Ongol, di tempat-tempat sentra peternakan kita, bukan di Belgia, Pak. Nah, saya ingin katakan bahwa gila kalau negara ini itu memastikan ketersediaan dan surplus pangan strategis itu dari importasi. Karena ini adalah solusi jangka pendek dan tambal sulam. Nah, saya khawatir fakta ini terjadi, ketergantungan yang semakin tinggi terus-menerus ini terjadi. Ini karena adanya politik pembiaran, Pak. Semacam ada ruang yang diberikan sehingga kemudian perburuan rente dari kuota impor itu terus-menerus terjadi. Nah, saya perlu menyampaikan hal ini supaya ke depan ini diperhatikan betul. Saya ambil contoh, Pak Menteri, terkait dengan komoditi yang namanya kedelai. Dari tahun ke tahun importasinya semakin besar, produksinya semakin menurun. Ya tentu ada beberapa faktor. Satu misalnya, menyusutnya lahan produksi kedelai, alih fungsi lahan. Ini bagaimana mengatasi hal ini? Yang kedua, keuntungan usaha para petani kedelai juga kecil jika dibandingkan dengan melakukan budidaya pada komoditas yang lain. Yang ketiga, kita tahu bahwa memang secara faktual kedelai juga susah tumbuh di daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia. Dan yang keempat, tentu dari segi kualitas dan kapasitas SDM petani kedelai ini masih sangat tradisional. Tetapi kalau kita baca dari komitmen Kementerian Pertanian, itu menyebutkan memprioritaskan peningkatan kedelai pada tahun 2022. Pertanyaan kami konkretnya, bagaimana mengatasi 4 hal yang tadi menjadi persoalan utama dalam kedelai ini? Yang kedua, Pak Menteri, terkait dengan harga pangan yang naik jelang hari raya. Bagi kami ini adalah suatu anomali atau suatu hal yang tidak lumrah. Kalau kita lihat di banyak negara di dunia, justru menjelang hari raya ini harga pangan, harga itu justru turun, bukan malah semakin meningkat. Betul, harga-harga pangan yang baik, komoditas pertanian yang baik tentu menyenangkan para petani. Tetapi juga kita perlu mencari titik keseimbangan kepentingan petani sebagai produsen dan juga kepentingan masyarakat lainnya dalam hal ini sebagai konsumen. Nah, yang ingin kami tanyakan, kami merasa aneh, Pak, ya, hampir tiap tahun kenapa lonjakan harga ini terus naik? Apakah karena naiknya konsumsi dan permintaan masyarakat ini, sementara respon pasokan ini tidak bisa dipastikan segera ada di pasar? Ataukah ada penimbunan pangan secara sengaja di jaringan distribusi? Tentu motifnya kembali lagi profit yang besar. Atau apa sumbatan distribusi akibat putusnya konektivitas antar daerah ini, Pak? Nah, ini perlu dicari jalan keluarnya, Pak, sehingga mungkin tahun-tahun berikutnya, hari ini dan tahun-tahun berikutnya, masalah ini bisa segera diselesaikan. Pertama, saya laporan Pak Menteri, harga gabah di kampung 300 Pak per kilo. Ya, 3.000 ya. 3.000. Ya. Nah, sementara HPP-nya jauh di atas itu, Pak. Saya khawatir jangan-jangan cerita Pak Kepala Bulog, Pak Buas sama Pak Dirjen TP itu terjadi di kampung saya, ada paritas yang tidak disukai, harganya murah. Saya tanya, paritasnya apa itu? Impari, Pak. Artinya kualitas, tapi harganya 300, Pak, hari ini. 3.000, ya 3.000 per kilo. Nah,
Jadi Pak, kejadian ini kan terus terjadi berulang tahun ketika terjadi panen raya. Apalagi kondisi saat ini kita sedang puasa. Petani kita ini Pak, dia produsen sekaligus konsumen. Dia sangat berharap dari hasil pertaniannya ini bisa untuk lebaran, bisa untuk sekolah anaknya dan lain sebagainya. Parahnya lagi Pak Menteri, sudah mulai berlaku nih 1 April nih PPN, termasuk padi kena 1,1%. Harga gabah sudah anjlok, ketika nanam tidak dapat pupuk, ketika panen dan berhasil dijual, kena pajak lagi. Kira-kira kurang solim apa lagi kita ini kepada petani kita? Padahal tugas kita sebagai pemerintah adalah melindungi petani kita. Saya bicara rakyat itu berarti stakeholder kita, Komisi 4 dan Pertanian itu adalah para petani. Mereka lah yang harus kita lindungi. Saya mohon maaf Pak Menteri akhirnya bertanya-tanya, Pak Menteri pernah diundang nggak sih di rapat kabinet atau rapat tentang penentuan harga gitu? Apa sih yang Bapak pertahankan di situ gitu? Karena apa, kalau kita tidak daulat akan harga kita, percuma kita bicara tentang kaderisasi petani yang disinggung sama Mbak Messi tadi itu. Mau program petani milenial, petani X, segala macam itu. Kalau harga komoditas kita tidak punya, berdaulat atas itu, tidak ada orang menjadi petani Pak. Berkurangnya jumlah petani kita bukan karena usia menurut saya. Bukan karena hal-hal yang lain, tetapi karena harga komoditas tidak bisa dikendalikan. Terjadi inflasi dan terjadi kondisinya seperti hari ini. Karena kalau kita ingin tetap orang bangga menjadi petani Pak, kita Pak Menteri harus gagah berani bicara di depan rapat kabinet itu, bicara dengan Menteri Perdagangan bahwa harganya berdaulat atas kita. Soal daging, kalau kita konsisten saja dengan produksi dalam negeri 44 juta ribu ton ini, sementara kebutuhan kita cuma 301 misalnya. Kalau kita genjot produksi dalam negeri, Pak, tidak perlu kita impor. Nah, karenanya dibutuhkan daya juang, sikap nasionalisme kita yang tinggi, berdaulat atas pangan. Kita tidak perlu lagi mengandalkan impor. Pak Menteri coba yakinkan menteri-menteri yang suka dagang itu. Ya, yakinkan Menteri Perdagangan, yakinkan Menteri BUMN dan lain-lain sebagainya, meningkatkan produksi dalam negeri soal daging Pak, bukan membeli lahan pertanian di Belgia, tapi bagaimana memanfaatkan kandang-kandang sapi di Sumbawa, di Sumbawa Ongol, di tempat-tempat sentra peternakan kita, bukan di Belgia Pak. Pak Menteri harus yakinkan menteri-menteri yang lain bahwa kita itu bisa dengan apa, menjaga kedaulatan pangan kita itu dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Bisa di-challenge Pak John dengan apa yang bilang. Sebenarnya apa yang ada di Bapak itu, di kepala Bapak, di hati Bapak sama dengan ada saya. Cuma saya nggak bisa kemukakan kan, sesama biskota nggak enak ini. Ya kira-kira gitulah Bapak. Bahwa saya ngamuk dalam rakor 2-3 kali Bapak. Boleh tanya ini pupuk. Gitu. Jadi sama Pak, sama, insya Allah sama di pikiran kita. Kenapa mesti impor kalau memang kita bisa siapkan kan? Cuma persoalannya kan, mana uangnya ini? Kan gitu Bapak. Jadi kira-kira, maafkan Pak Anci, saya paham. Dan inilah gunanya. Saya merasa sih Pak Slamet, Bapak sekalian, Pak Mindo, itu gunanya saya ada jadi menteri Bapak. Insya Allah, lillahi ta'ala, ini Ramadan. Cuma memang ini tidak semudah yang kita pikirkan, sama yang Bapak pikirkan gitu loh. Dia butuh proses. Terlanjur kita impor daging 1,2 juta per tahun ekor. Nggak bisa langsung kunyuk-kunyuk dalam 2 tahun, 3 tahun kita bisa penuhi, itu nggak bisa. Dia berproses, butuh 30 triliun, itu doang. Nah itu Bapak. Saya udah 15 tahun kedelai diimpor. Kenapa diimpor? Karena zaman Pak Harto kita suasana ada kedelai itu karena disubsidi sama dengan 2 kali harga beras. Karena kalau 1 hektar kedelai itu hasilnya cuma 1,5 ton. Kalau harganya sama dengan 5.000 yang dibeli dari Brasil dan dibeli dari Amerika, nggak ada yang mau tanam, tanam jagung 6 ton. Ini kan persoalan, tetapi persoalannya adalah
Kita rakyat Indonesia makan tempe, makan tahu. Kalau terus-terus tergantung seperti ini tidak ada. Dan ini guna negara. Bapak, saya ngomong lillahi ta'ala seperti ini dalam rako. Gitu Pak, jadi insya Allah Pak John, saya cuma memang merasa harus di-challenge seperti itu. Jadi seperti itu, mungkin kalau masih mau sourcing, saya siap sama-sama Komisi 4 ya, Pak Dirjen, Pak Sekjen. Enggak, saya tidak tahu jalan sendiri, saya tidak tahu itu kasih pupuk partai-partai, nggak ngerti aku. Maafkan, cek, di Lampung cek. Bahkan saya tinggalin kalau ada yang begitu. Interupsi pimpinan. Pak Menteri, kami terima. Soal BPD PKS gimana keberanian dari Kementerian Pertanian? Karena terus terang Pak, yang tadi Yesi omong itu benar sekali, beberapa kali. Bagaimana bisa dari 140 triliun, dana PSR itu hanya 6 triliun buat petani rakyat? Itu menunjukkan bahwa kita nggak punya nyali di situ. Kalau orang NTT bilang itu belum apa-apa udah kalah bulu itu. Udah kalah bulu itu. Dan memang target dari PSR ini tidak pernah tercapai kok. Dari 180.000 hanya sekitar 27% Pak. Mohon maaf nih Pak, kita ngomong. Kalau dari soal political will kita semua sama Pak. Tetapi pejabat itu dinilai dari keberpihakannya dalam bentuk kebijakannya Pak. Bukan sekedar orasi Pak. Mohon maaf Pak. Betul. Ya, saya jawab Pak Anji. Seandainya itu pupuk juga uangnya di Kementan, dia seperti ini. Kalau PSR itu uangnya ada di Kementan, tidak seperti itu. Uangnya ini ada di mana, Bapak? Wibawa kita juga terbatas di situ, dan itu dikoordinir oleh sekian banyak menteri melalui Menko. Bapak tahu, SK terakhir itu 3 bulan, nanti di istana baru saya iakan Bapak. Perlawanan luar biasa dan harus saya cabut hari ini. However, Tambahkan sedikit, mohon maaf. Artinya begini, maksud saya Pak Anji, mohon pahami juga bahwa dalam rombongan ini bukan cuma Kementan, Bapak. Ya, kedelai dia perlu. Minyak goreng kan produktivitasnya oke, Pak Anji. Tapi soal tata kelola kan bukan dari saya. Melihat pangan itu ada 2 orientasi. Ketersediaan saya sudah lakukan. Produksi kita, CPO kita kan 6 juta lebih, yang selalu dipakai cuma 5 juta sekian. Kalau gitu MDO-nya 20%, cukup Bapak. Nah persoalannya kan kami tidak sendiri. Maaf, mohon di sourcing saya supaya Pak Anci jangan bicara lagi. Dia pancing terus saya ini. Ampun. Keluar terus nanti.